Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan jangan lupakan gerakan 3M-nya kita. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. Dan 3. Menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan perlindungan dan terhindar dari wabah virus corona ini. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 5, yaitu tentang wirausaha. Untuk subtema yang pertama, yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Sudah siap menyimak materi hari ini? Oke, langsung saja kita mulai. Apa yang akan kita bahas untuk materi Bahasa Indonesia di tema 5 ini? Nah, yaitu teks petunjuk. Ini materi baru yang kalian dapatkan di kelas 6 ini. Nah, apa sih teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau cara menggunakan dan membuat suatu produk atau melakukan suatu hal. Nah, teks petunjuk disebut juga dengan teks prosedur. Nah, dapat digunakan ketika melakukan pengisian formulir. Jadi, teks petunjuk atau prosedur ini dapat kita gunakan ketika kita akan mengisi formulir. Apa itu formulir? Kita akan bahas. Nah, apa itu formulir? Formulir adalah lembaran isi informasi tertentu. Tentunya kalian sudah pernah mengisi formulir. Nah, tujuan dari formulir ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Nah, ini biasanya kalian mengisi formulir saat kalian daftar ulang setelah kalian kenaikan kelas itu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari formulir. Nah, formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya, bukan rekayasa atau sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pengisi formulir. Jadi, saat pengisian formulir harus diisikan data sebenar-benarnya. Nah, pengisian formulir harus jelas, benar, dan lengkap sehingga orang yang membutuhkan informasi bisa mendapatkan informasi dari pengisi formulir. Selanjutnya, jenis formulir. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Nah, ini biasanya digunakan saat kalian ingin mendaftar sekolah atau mendaftar ekstra dan lain sebagainya. Ini ada formulir pendaftaran. Kemudian yang kedua ada formulir wesel pos. Yang ketiga ada formulir kartu pos jika kalian ingin mengirim barang. Yang keempat ada formulir daftar riwayat hidup. Yang kelima formulir slip tabungan. Yang keenam formulir lembar ujian sekolah. Nah, ini biasanya yang sering digunakan juga formulir lembar ujian sekolah ini. Saat nanti kita akan ujian, kita akan mengisi formulir tersebut.
Nah, di sini Bu Eni punya contoh formulir Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari formulir pendaftaran anggota ya. Kemudian juga ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, kemudian bagaimanakah cara mengisi formulir? Yang pertama, membaca data yang diminta di formulir. Jika di dalam formulir itu tidak disertakan petunjuk. Apabila di dalam formulir disertakan petunjuk, maka langkah yang pertama kita membaca petunjuk dulu, baru membaca data yang diminta di formulir. Paham ya? Kemudian yang kedua, menulis informasi berdasarkan data yang diminta di dalam formulir tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan formulir ke pihak berwenang setelah selesai mengisinya. Mudah ini. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kita berkaitan dengan formulir. Sekarang kita beralih ke PPKN, yaitu mengenai keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia itu memiliki pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, hal itu menyebabkan banyak kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam sistem sosial masyarakatnya. Sehingga nanti ketika banyak perbedaan, maka juga akan ada keragaman dari profesi. Nah, salah satu profesi adalah wirausaha. Apa itu wirausaha? Nih, wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuannya sendiri. Jadi, kata kunci dari wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan modal dan kemampuannya sendiri. Itu bisa dinamakan wirausaha. Lanjut. Nah, ini adalah contoh usaha yang dijalankan oleh seorang wirausaha. Ini ada toko bangunan, kemudian ada juga salon, ada juga bengkel. Ini warung kelontong atau warung sembako. Ini ada usaha yang bergerak di bidang kuliner. Jadi usaha yang termasuk wirausaha ini banyak sekali di lingkungan kita ya. Sebelumnya mohon maaf karena ini sedang hujan, mungkin suara Bu Eni tidak terdengar jelas. Mohon maklumnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa toh manfaat adanya wirausaha tersebut. Nah, di antaranya yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kedua, memudahkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah manfaat adanya wirausaha. Nah, Bu Eni rasa cukup sekian teman-teman untuk materi hari ini. Untuk latihan soalnya akan Bu Eni kirimkan menggunakan file Word. Kalian tinggal mengerjakan di situ atau kalian bisa juga mengerjakan di buku tugas kalian. Dan Bu Eni mohon untuk teman-teman semua selalu semangat belajar dari rumahnya. Ketika Bapak Ibu guru memberikan materi melalui YouTube, tolong disimak sebaik mungkin. Setelah kalian menyimak, baru kalian bisa mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, Bu Eni rasa cukup sekian. Selalu jaga kesehatan di rumah teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.